إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيدك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب زدوا شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القعدان والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول منا موال مقدم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فلا أمد أبر في قول لا منه ولا ناني يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع رسول الله ملتمسا غرفا من البر أو رسما من الديم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم يا حبيبي مصطفى
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى فاليوم ضاجنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sama juga kitab kita fikih di halaman 27. Halaman 27 baris dari atas sunnah salat. Sunnah salat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnahus salati. Wa sunnahus salati. Naw'ani. Al-ab'adu. Wa hiya sunanun. Iza turikat. Tujbaru. Bisujudi sahwi. Al-hay'atu. Wa hiya allati la tujbaru bisujudi sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Syekh Al-Alif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu anhu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pertama bersama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di hari kiamat mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan mempelajari, mengkaji tentang sunnah salat. Selesai kita berbicara tentang rukun salat yang berjumlah 13. Sunnahus salati, sunnah salat. Wa sunnahus salati naw'ani. Sunnah salat ada dua macam. Al-ula, yang pertama, al-ab'adu. Namanya sunnah ab'ad ya. Apa itu sunnah ab'ad? Diartikan wahiyya, itu sunanun, sunnah iza turikat, apabila ditinggalkan sunnah itu, tujbaru bisujudi sahwi, bisa ditambal dengan sujud sahwi. Namanya ab'ad ya. Kalau kita tinggalin bisa ditambal dengan sujud sahwi. Yang kedua, asani al-hay'atu, sunnah hay'at. Wa hiya allati la tujbaru bisujudis sahwi. Sunnah yang enggak usah ditambal, yang enggak usah diganti dengan sujud sahwi. Ya, jadi kalau kita tinggalin enggak ngapain-ngapain. Kalau yang pertama tadi kalau kita tinggalkan maka kita disunahkan sujud sahwi ya. Jadi sunnah dalam sembahyang ada dua, sunnah ab'ad, ada sunnah hay'at. Sekarang kita bahas yang pertama, al-ab'adu. Al-ula al-ab'adu, sunnah ab'ad. Wal ab'adu syai'ani. Sunnah ab'ad ada dua macam. Satu, at-tasyahhudul awal ba'da rak'ataini fis salatis sulasiyah war rubaiyah. Sunnah ab'ad yang pertama adalah tasyahud awal. Ya, tasyahud awal ini ada di mana nih? Ba'da rak'ataini, sesudah dua rakaat, fis salati, di dalam sembahyang,
yang jumlahnya 3 dan 4 rakaat. Namanya tasyahud apa? Awal kan. Kita tasyahud awal kita duduk dulu. Enggak langsung diri kita duduk, namanya tasyahud awal. Kalau bahasa sehari-hari namanya tahiyat awal. Yang sebelum tasyahud itu asyhadu an la ilaha illallah sampai wa asyhadu anna muhammadar, itu namanya tasyahud dari tahiyat ya. Namanya tasyahud. Nah, bila jamaah sembahyang maghrib dan sembahyang zuhur, asar dan isya, betul lagi maghrib kita berjamaah baik imam ataupun makmum, harusnya imam pada saat rakaat yang kedua dia harus duduk. Nah, kebetulan imam ini lagi banyak pikiran, banyak ya, apalagi mau dekat-dekat lebaran nih. Nah, ketika dia harus duduk rakaat yang kedua, dia diri kamu Allahu Akbar, dan tegak lagi. Pasti makmum yang di belakang bilang apa? Subhanallah. Ketika udah di bertegak ini, nggak usah turun jamaah. Kalau udah berdiri tegak, nggak usah turun ke bawah lagi. Subhanallah. Imam nggak usah turun ke bawah, lanjutin aja. Ya, karena tasyahud awal bukan rukun sholat, dia bagian sunnah sholat. Namanya sunnah apa tadi? Arba'ah. Jadi nanti gimana? Kita lanjut sampai rakaat ketiga, tasyahud yang terakhir. Nah, sebelum salam fil alamina innaka hamidum majid, maka jamaah disunnahkan sujud sahwi 2 kali. Baru salam. Makmumnya gimana? Makmum harus ikut imam. Nggak boleh nggak ikut, imamnya ada lagi pakai susah lagi. Ternyata 2 kali. Ternyata makmum tersebut batal. Bayangin kenapa batal? Nggak mau ikutin imam karena di berjamaah posisi, ya. Itu satu contoh ya. Kecuali bila jamaah pas duduk rakaat yang kedua, tahu-tahu mau bangun nih, Allah, jangan bilang subhanallah, duduk nggak pakai, masih batasan rukuk. Tapi kalau udah tegak berdiri, nggak usah turun lagi, ya. Itu namanya sunnah arba'ah. Satu contoh di barang itu namanya tasyahud awal ya. Yang kedua al-ula al-qunut, kunut di dalam sholat subuh dan kunut di dalam sembahyang witir pada pertengahan bulan kedua daripada bulan Ramadan, khususnya pada malam ke-16. 16 jamaah udah disunahkan kunut ya. Kunut ketika sembahyang witir pada malam 16 sampai malam terakhir 29 atau 30. Wa ma'alluhu fil i'tidal minar ruku', tempatnya kunut di mana itu? Di saat bangun dari ruku', di saat i'tidal bangun daripada ruku'. Itu tempatnya apa kunut. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahu liman hamidah. Kita diri tegak dulu, baru angkat tangan Allahumma ini bima hadait. Nah, kebetulan kita kelupaan ya. Namanya orang yang namanya kadang ingat, kadang gak ingat ya. Ketika gak ingat dia lupa, langsung dia apa? Sujud. Allahu Akbar, nempel jidatnya ke tanah. Si makmum pasti bilang subhanallah. Si imam jangan bangun lagi, udah nempel di tempat sujud, dia langsung bangun Allahumma limin hadin, maka batal dia punya sholat ya, dibatal punya sholat ya. Jangan bangun lagi karena itu barangnya sunnah, bukan barang yang wajib, bukan barang rukun namanya. Nanti sebelum salam sama kasusnya kita disunahkan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi kita niat sebelum sujud, kita niat sujud sahwi. Nah, itu kedua kunut. Kecuali tadi batasannya baru batasan ruku. Allah, adalah subhanallah, diri nggak pakai. Tapi kalau mentok di tanah, tak usah bangun lagi, baik secara berjamaah ataupun munfarid kalau sebaiknya sendirian. Walafzul kunut, apa lafaz kunut? Allahumma hdini biman hadait. Jadi kalau sendiri ini sendiri, kalau rame-rame
Allahumma hdina. Kalau imam yang memimpin Allahumma hdina, kalau sendiri Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ini namanya lafaz qunut. Bagaimana kalau kita sembahyang di tempat orang yang nggak pakai qunut? Kita biasanya pakai qunut. Berjamaah tempat orang yang nggak pakai qunut, ikutin nggak pakai qunut. Jangan saklek. Yang saklek kita udah punya prinsip, saya harus qunut juga nih. Ternyata imam kagak bawa qunut. Kita semua memaksain diri, kita baca Allahumma hadai. Imam udah ngapain tuh? Udah sujud, udah bangun, berapa rukun tinggalan, maka sembahyang imam makmum itu batal. Kenapa batal? Karena nggak ikutin siapa? Imam. Karena qunut sunnah. Nggak wajib ya. Nah kebalikannya, orang yang nggak biasa kunut sembahyang di tempat orang yang pakai kunut, ikutin yang nggak pakai kunut. Gimana kalau kita nggak biasa kunut? Diam sejenak, ikutinnya, tunggu sampai kelar. Jangan maksain dulu, maksain dia sujud bangun tetap di sembahyangnya batal karena nggak mengikuti imam. Nah ini kunut ya. Dan Indonesia rata-rata semuanya pakai qunut. Kalau kita berangkat di Mekah atau Madinah, ya kaget. Di Sarawak nggak pakai apa? Nggak pakai qunut, ya kaget. Ya maksain dia kok imam memakai apa nih? Di sana Imam Maliki. Nah kita di sini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Kalau imamnya juga lupa sujud sahwi, tapi makmumnya sujud sahwi, ya batal. Imamnya lupa sujud makmum susawi batal karena imam ikut siapa? Imam harus ikutin gitu ya. Nah ini namanya lafaz qunut ya. Qunut ada di qunut yang subuh, ada qunut di sholat witir pada pertengahan bulan suci Ramadan. Ada dua jadi sunat apa? Tasyahud awal dengan qunut ya, baik dalam sembahyang sholat subuh ataupun sembahyang witir pada pertengahan bulan Ramadan. Nah ini ketika meninggalkan dua perkara ini ditambal dengan sujud sahwi ya. Sekarang kita yang kedua, hayat sunnah. Hayat apa itu hayat tadi? Yang nggak usah ditambal dengan sujud sahwi, jadi bebas, nggak apa-apa deh ya. Wa hayatus salati 15 syai'an. Sunnah hayat ada 15 perkara, 15 hal. Yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratil ihram. Angkat tangan ketika takbiratul ihram. Terus sunnah hayat. Ya, sunnah itu namanya. Jadi yang jadi rukun apa itu kemarin? Takbiratul ihram. Angkat tangannya nggak wajib. Ya. Banyak orang salah paham, angkat tangannya wajib, takbir ihramnya kagak dibaca. Batal kan banyak? Batal karena takbir ihram rukun, sedangkan angkat tangan adalah sunnah. Nah, angkat tangan di sini ada tempat-tempat di jamaah. Enggak setiap gerakan angkat tangan. Satu ketika takbiratul ihram, satu Allah. Itu angkat tangan satu sunnah. Yang kedua, indah ruku, kalau jamaah mau ruku angkat tangan juga. Tiga, indah raf'i minhu, ketika bangun dari ruku angkat tangan, sami Allahu liman hamidah. Tiga. Keempat, indal qiyam minat tasyahudil awal, ketika bangun daripada tasyahud yang pertama. Sholat maghrib, zuhur, asar, isya, kita disunahkan angkat tangan. Ada juga yang nggak tahu, habis sujud angkat tangan juga. Habis sujud angkat, nah nanti salah paham. Ada juga sedikit ya. Jadi para jamaah harus mengetahui tempat-tempat angkat tangan.
enggak semuanya gerakan diangkat tangan, ada tempat-tempatnya. Ingat ya jamaah, gimana kalau kita angkat tangan pada bukan tempatnya dimakruhkan. Angkat tangan pada bukan tempatnya. Bangun pada rakaat yang kedua enggak disunahkan angkat tangan. Yang angkat tangan makruh aja. Ya. Jadi 4 tempat jamaah tahu tempatnya angkat tangan. Yang pertama ketika takbiratul ihram 1, kedua mau ruku, ketiga iktidal, keempat ketika bangun dari tasyahud awal. Itu namanya sunnah hayat. Jamaah nggak angkat tangan pas takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung aja Allahu Akbar, boleh tanpa angkat tangan ya. Sholli fardhu Allahu Akbar, boleh. Kita ninggalin nggak batal karena haid itu teh sunnah yang bila jamaah tinggalin nggak usah ditambal pakai apa? Sujud sahwi ya. Cuman kita udah biasa angkat tangan, kagak enak. Jadi kagak enak ini jadi hukum jadinya. Sebenarnya kalau kita ngaji angkat tangan enggak jadi wajib, itu sunnah haid. Tapi pakai gak? Pakai. Dapat pahala gak? Dapat, mendingan pakai aja. Ya. 1. Yang kedua, wad'ul yadil yumna 'alal yusra. Naruh tangan kanan di atas tangan kiri, bilang genggamin dengan tapak tangan kanan al yusra pergelangan kiri. Wa yaj'aluhuma, menjadikan duanya paling sembahyang tahta sadri, di bawah dada. Bukan di atas dada, di bawah dada. Itu naruh di sini namanya sunnah. Sunnah apa namanya? Haid, bukan sunnah tabakan. Tapi kalau di atas itu ada juga. Nah, yang paling afdal kita ikutin yang di sini ya, di bawah dada. Misalnya ada jamaah yang begini, yang kata papi udah. Ya masuk masjid, masuk musola begini, yang kata papi udah. Masih bagus dia mau masuk masjid, mau masuk musola, mau sembahyang. Ada saudara kita yang gak mau sembahyang, mau masjid, nah itu diributin. Yang gak masuk masjid, masuk musola, jangan ributin lagi. Nanti beraneka ragam tata cara ibadah ya, karena kita punya mazhab 4 imam aja nggak berantem, 4 mazhab aja gak ribut. Nah kita yang bukan imam pada ribut. Ini orang alim semua nih, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Hanafi, 4 imam yang jagoan semua kagak berantem, saling toleransi. Nggak pendapat antum silakan ya. Nah kita bukan imam, bukan apa ya, ribut apa yang begini aja. 2 ya. Ketiga, doa wal iftitah ba'da takbiratil ihram. Baca doa iftitah sesudah takbiratul ihram. Apa contohnya? Wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada yang baca Allahumma ba'id baini bainana, boleh tersilakan. Yang kita biasa baca ini wa. Nah kita sebagai imam ataupun makmum nggak baca, silakan baca, lebih bagus. Nggak baca juga nggak salah, nggak baca juga nggak harus ditambal dengan sujud sahwi, terutama bagi makmum yang masbuk, makmum yang terlambat. Kalau pas dapat imam lagi baca surah, langsung aja ambil baca Fatihah. Jangan pakai baca ini wajah dulu lagi, Allahu Akbar ini wajah dulu, nggak usah, karena kita mengejar apanya nih? Fatihah. Karena Fatihahnya wajib. Kalau kita sunnah, kita kejar yang wajib itu supaya dapat. Ya yang masbuk nih, imam makmum yang masbuk. Apa masbuk? Makmumnya terlambat. Ya makmumnya terlambat gak bareng sama imam. Yang keempat, al-isti'adzah. Baca isti'adzah itu bacaannya wal afdal yang paling utama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebelum baca surat Al-Fatihah. Baca a'udzu, dapat sunnah lagi. Jadi sunnah itu banyak amat enak. Yang wajib dapat, yang sunnah juga dapat di dalam sembahyang, karena sembahyang ini nilainya tinggi. Pahala berjamaah dapat, sunnah dalam sembahyang juga dapat, masya Allah ya.
Kalimat wa qawlu amin ba'dal Fatihah. Sunnah hayat yang lain itu ucapan amin sesudah baca surat Al-Fatihah. Waladhdallin. Itu surat Al-Fatihah itu ya. Surat Al-Fatihah sampai kalimat waladhdallin. Amin bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Ya. Tapi kita wajib ya setiap baca Al-Fatihah harus amin. Kalau tahlilan tuh waladhdallin amin. Itu wajib ya kayaknya. Nanti jangan beranggapan amin ini bagian daripada Al-Fatihah, bukan. Amin sunnah setelah membaca surat Al-Fatihah, enggak wajib ya. Sunnah ayat namanya. Bacanya ada panjang tuh. Amin gitu ya. Kalau amin aja jujur namanya. Kalau panjangin amin artinya ya Allah istajib, ya Allah terima doa kami ya. Yang keenam wa qira'atu suratin ba'dal Fatihah, baca surah sesudah Al-Fatihah bagi imam dan munfarid. Bagi imam dan munfarid, berarti bagi imam, bagi kita berjamaah ataupun bagi makmum tetap wajib tetap sunnah baca surat sesudah Al-Fatihah. Ya, tapi kita biasanya setelah imam baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Imam baca surat, kita baca Al-Fatihah, biasa begitu. Kecuali firqatis sadisa war rabi'ah, kecuali pada rakaat yang ketiga dan keempat. Jadi kita sembahyang maghrib, rakaat pertama bisa baca Fatihah surat apa? Kuliah. Rakaat kedua kita baca biasa apa? Qul. Nah, rakaat yang ketiganya kita nggak disunahkan baca apa? Surat. Jadi yang dibaca surat rakaat berapa aja? 1 dan 2 aja. Yang ketiga dan empatnya nggak disunahkan ya. Yang ketujuh al-jahru, kencengin, kerasin fil qiraah dalam bacaan fi sholat subhi, dalam sembahyang subuh kerasin suaranya, wa fil jum'ah sembahyang Jumat, wa fil aidaini idul adha idul fitri, wa fil rak'ataini ulayaini pada 2 rakaat yang pertama dari sholat maghrib, wal isya sembahyang isya, wa fil tarawih sembahyang tarawih, wa witri Ramadan wal israr fi ma'ad zalik, dan baca pelan-pelan selain yang disebutkan. Zuhur suara kenceng enggak? Pelan. Asar pelan ya. Yang lain sholat duha pelan ya. Yang disebutin sini suara kencang, suara keras. Ini ngambil dari mana? Pengambilannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholat kalian seperti kalian lihat aku sholat. Kedelapan at-takbir, takbir ay qiraatu Allahu Akbar, baca takbir ketika pada intiqal, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Maksudnya apa? Baca kalimat Allah. Contoh jamaah mau rukuk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya takbir apa tuh? Takbir intiqal. Kalau yang pertama Allahu Akbar, takbir apa itu? Ihram. Kalau yang berpindah dari rukun ke rukun yang lain namanya takbir intiqal, sunnah hayat. Jadi kita tahu nih, oh gini yang namanya hayat, namanya abad ya. Kita jadi sembahyang jadi tambah tahu, yang udah tahu tambah tahu lagi, yang belum tahu jadi tahu. 9 wa qaulu sami Allahu liman hamidah, ucapkan sami Allahu liman hamidah inda raf'i min ruku', ketika bangun dari apa? Ruku'. Summa yaqulu asnal i'tidal, kemudian dibaca pertengahan i'tidal, Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah itu sunnah hayat ya. Asalnya bukan sami Allahu liman hamidah, yang asalnya ini asalnya tetap Allahu Akbar kalau di ruku'. Sejarahnya Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sembahyang subuh berjamaah dengan Rasulullah. Ketika keluar dari rumah berpapasan dengan seorang kakek-kakek tua. Kakek-kakeknya udah tua. Masih ada yang muda kakek-kakek.
kakek-kakek tua nih. Nah Sayyidina Ali akhlaknya tinggi, ilmunya tinggi, akhlaknya juga tinggi. Dia nggak mau nempel ke orang tua, ikutin dari belakang. Yang mana kakek-kakek jalannya pelan-pelan, ikutin pelan-pelan sampai depan pintu masjid. Ini kakek-kakek gak masuk ke masjid, ternyata dia bukan orang Islam, orang Nasrani. Nah Sayyidina Ali masuk ke dalam masjid, posisinya Rasulullah dalam posisi ruku. Saat itu Sayyidina Ali bilang begini, alhamdulillah masih dapat 1 rakaat. Kenapa? Dalam keadaan ruku. Nah saat itu Rasulullah rukunya lama. Rukunya apa? Lama, tumben hari itu rukunya lama. Nah kelar sembahyang ngobrol-ngobrol sama sahabat nanya, ya Rasul, tadi tumben kok rukunya lama banget. Biasanya sebentar, karena Rasul kalau berjamaah bijak. Kalau sembahyang sendirian paling lama. Wajar sendirian paling lama. Ini tiba-tiba lama, saat itu doang, hari itu lama. Kata Rasul, iya, tadi saya pas mau bangun dari ruku, Jibril datang nahan pundak saya mau bangun ditahan sama Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena Sayyidina Ali pengen ikut Rasulullah. Jibril tuh atas perintah Allah suruh nungguin siapa? Sayyidina Ali. Kenapa tuh? Karena Sayyidina Ali hormatin orang tua. Nah barulah saat itu diganti deh, Sami Allahu liman hamidah. Tuh. Jadi kalimatnya Allahu Akbar diganti dengan Sami Allahu liman. Artinya apa Ustaz? Artinya Allah mendengar bagi orang yang mengucapkan alhamdulillah. Siapa yang mengucapkan tadi? Sayyidina Ali. Berkahnya situ karomah Sayyidina Ali itu menghormatin orang tua walaupun orang tuanya agamanya apa tuh? Nasrani. Masya Allah ya. Nah ini akhlak ini. Yang ke-10 at-tasbih, qiraah, mengucapkan tasbih, baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan sebanyak 3 kali fir ruku' ya. Subhana rabbiyal wa bihamdi salasan fi sujud, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali di saat apa? Sujud. Itu namanya sunnah. Sunnah apa namanya? Hayat. Baca jamaah ya. Kalau kita yang nggak baca sah nggak semuanya kita? Sah nggak? Sah. Yang jadi wajib adalah rukuknya dan sujudnya. Ke-11 wad'ul yadaini 'alal fakhizaini fil julus. Ke-11 naruh 2 tangan di atas 2 paha fil julus di saat kita duduk. Yang syuru asabi al-yusra, kita lebarin, tebarkan yang tangan kiri, wa yaqbid, kita genggam jari-jari tangan kanan illa sabab, kecuali telunjuk. Fayushiru, dikeluarin ketika mengucapin apa? Illallah. Ya, jadi begini nih, kalau yang tangan kiri ditebarin, tangan kanan digenggam. Nah ini, kecuali telunjuk. Ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah, warid ya, illallah. 3 kali dah. Ada yang juga yang goyang-goyang, ada yang muter-muter, itu versi lain apa ya? Tapi tidak membatalkan sholat. Jamaah yang udah biasa diam aja. Jangan pakai ikut-ikutan sebanding goyang-goyang lagi nih. Nah nggak usah. Tidak aja ya. Tidak batal sembahyangnya ya, nggak batal. Ini masih bagus mau sembahyang ya. Yang ke-12 al-iftiras fi jamil jalsat, duduk iftiras pada semua duduk. Apa itu iftiras? Aniyah jadi saksu, duduknya seorang ala ka'bil yusra, pada kaki kiri, ja'ilan zarraha til ardi, menjadikan punggungnya di tanah. Wa yansiba qadamahu, ditegakkan tapak kakinya yang kanan. Wa yadhar, ditaruh atrafa asabi'a al ardi, ditaruh ujung-ujung jari di atas tanah. Artinya kaki kanan kita diriin. Lalu ada yang tidurin, boleh juga, nggak jadi salah. Itu namanya sunnah hayat. Yang ke-13 at-tawarruk, duduk tawarruk, duduk yang terakhir seperti duduk iftiras, illa kecuali annal musalli, bahwa orang yang sembahyang mengeluarkan kaki kirinya dari sebelah kanan yang ditempelin kakinya ke tanah, itu namanya duduk tawarruk. Ke-14 atas 5 dosanya, salam yang kedua.
Kalau yang pertama wajib tuh, assalamualaikum warahmatullahi, wajib rukun qauli. Tapi yang keduanya sunnah hayat, assalamualaikum warahmatullahi, ucapan salam itu ya. Nah, hati-hati jangan kalau kita mengucapkan salam, gerakan salam yang digerakkan itu kepalanya, bukan pundak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang menggerakkan pundak, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini udah batal. Kenapa batal? Nggak ngaruh kiblat. Kiblat itu udah berubah, cenderung. Jadi yang goyangin apa nih? Yang ditolekan kepala, bukan dadanya, bukan assalamualaikum warahmatullahi. Saya begini nih, udah apa deh? Udah nggak ada kiblat lagi. Maka yang ditolekan kepalanya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kepalanya ya, lebih ingat lagi. Jangan. Ada juga imam seperti itu juga, imam ataupun makmum seperti itu ya, hati-hati. Yang ke-15, al-khusyuk fi shalah, khusyuk di dalam sembahyang. Bahwa apa itu khusyuk? An-yur dirasyasu, menghadirkan seorang dalam hatinya ucapan apa yang kita baca dengan lidah kita. Kita belum nyampe di sini nih. Apa yang kita baca dari dulu sampai sekarang, mulai Allahu Akbar, inni wajjahtu wajhiya sampai alhamdulillahirabbil alamin, kita belum paham tuh arti satu demi satu. Benar ya benar? Benar. Nah, sini yang agak sedikit ribet, kali sedikit susah, tapi terus sembahyang wajib melaksanakan ibadah sholat. Jadi sekarang ini kita harus banyak belajar. Mana dalilnya? Dalilnya firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, qad aflahat mu'minun allazina hum fi shalatihim khashi'un. Beruntung orang-orang yang beriman, mereka lah orang yang sembahyangnya khusyuk. Khusyuk minimal anggota badan kita tenang, tidak banyak bergerak, itu sudah disebut khusyuk bagi tingkatan kita. Ya, ini saja jemaah 15 perkara yang menjadi sunnah hayat, 2 perkara menjadi sunnah arba'at. Mudah-mudahan tambah ilmu. Rabbi zidni ilman warzuqni. Hari Sabtu depan kita baca maulid ya, pas waktu tanggal 12 Rabiul Awal. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatu alaina tawbah asyukur hawla wastarlana rawati wa amini rawati wal firli walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wa sa'irin wa kulli zimaka al-jiratin al-soba wal muslimin ajma'in rabbi asma fadla wa juda man la biksabi minna bil mustafa rasulina zabikul sudi sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi ila datasi